Oke, selamat pagi anak-anak. Tetap semangat. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang nomor atom dan nomor massa dan sedikit konfigurasi menurut Niels Bohr. Ya, tentang nomor atom ya, ada hubungannya dengan percobaan Rutherford. Waktu Rutherford melakukan percobaan yaitu penembakan lempeng emas melalui sinar alfa, Rutherford telah menemukan inti atom yang terdiri proton dan neutron. Nah, kemudian sempat diabaikan apa yang dilakukan oleh Rutherford. Kemudian pada tahun 1913 Moseley melakukan percobaan. Dia menemukan hubungan nomor atom dengan frekuensi sinar X yang dihasilkan oleh suatu unsur. Nah, dari percobaan dari Moseley ditentukanlah nomor atom suatu unsur. Moseley juga menemukan hal baru bahwa semakin besar nomor atom suatu unsur, massa atomnya juga makin besar ya. Kemudian ini notasi unsur nih, notasi unsurnya. Misalnya X itu unsur ya, X itu unsurnya, A itu adalah nomor atom, Z itu adalah nomor massa. Ini kita ambil contohnya nih, Na ya. Berarti unsurnya Na, nomor massanya itu 23. Ini nomor massa. Kemudian Z itu adalah nomor atomnya. Kalau dikatakan nomor atomnya 11, itu menyatakan bahwa protonnya 11, elektronnya 11. Karena ini adalah muatannya netral. Kalau dia netral, ya, kamu udah tahu bahwa netral itu proton sama dengan elektron ya. Kemudian untuk mencari neutron itu adalah nomor massa dikurang nomor atom. Massanya tadi 23 dikurang 11 sehingga neutronnya adalah 12 ya. Itu untuk natrium. Contoh yang kedua nih, oksigen. Unsurnya oksigen berarti 15 itulah nomor massanya. 8 ini adalah nomor atomnya atau dilambangkan dengan Z. Karena O di sini netral, berarti jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Proton 8, elektron 8. Neutronnya tentu berasal dari 15 dikurang 8. 15 kurang 8 sama dengan 7 ya. Jadi tadi bahwa P itu adalah singkatan dari proton ya, elektron, sementara N itu adalah neutron. Sekarang kalau dia misalnya menjadi kation berarti dia bermuatan positif ya. Tadi untuk Na, Z-nya juga 11 sama tentunya. A-nya 2, 3 ya. Perlu kamu pahami. Kalau dia bermuatan positif, berarti dia melepas elektron sebanyak muatannya. Saya ulangi, kalau dia bermuatan positif ya, berarti dia melepas elektron sebanyak muatannya. Kalau tadi dia netral, elektronnya 11. Sehingga kalau dia bermuatan positif berarti elektronnya adalah 11 dikurang 1. Sehingga dia 10. Protonnya tetap 11 ya. Neutronnya tetap 12. Kemudian bagaimana dia kalau bermuatan negatif atau anion? Kalau dia bermuatan negatif O2-, berarti oksigen ini menangkap 2 elektron. Kita lihat dulu oksigen. Oksigen itu nomor atomnya tadi 8, nomor massanya adalah 15 ya. Contoh di sini. Artinya proton tetap 8, elektron dia bertambah sebanyak 2 karena menangkap 2 elektron. Sehingga elektronnya 8 ditambah 2 menjadi 10. Neutronnya tetap 7 ya. Itu bermuatan positif berarti dia melepas elektron, artinya elektronnya berkurang. Bermuatan negatif berarti dia menangkap elektron, artinya elektronnya bertambah. Kemudian ada istilah isotop, isobar, dan isoton. Kalau dia isotop, nomor atomnya sama. Misalnya oksigen. Ada oksigen nomor atom 8 tapi massa 15.
Oksigen nomor atomnya 8, masanya 16. Kalau dia isobar, masanya yang sama, nomor atomnya berbeda. Kalau nomor atomnya berbeda, tentu unsurnya pun berbeda tentunya ya. Nah, misalnya ini oksigen, nomor massa 15, nitrogen nomor massa 15, nomor massanya sama, tetapi nomor atomnya berbeda. Kemudian isoton itu jumlah neutron sama. Kamu tahu neutron itu nomor massa dikurang nomor atom. Yang di atas nomor massa. Misalnya ini, kalau kita mencari neutronnya adalah 15 dikurang 8, berarti 7. Untuk ini kalau kita mencari neutron adalah 14 dikurang 7, sama dengan 7. Artinya jumlah neutronnya sama. Tentu unsurnya berbeda ya. Ingat, di isotop itu adalah unsurnya sama. Isobar, isoton itu pasti unsurnya berbeda. Kemudian massa atom relatif. Massa atom yang kita kenal, massa atom unsur itu bukan massa mutlak ya, tetapi massa relatif atau perbandingan. Dibandingkan terhadap C12. Sebelumnya dibandingkan terhadap hidrogen. Kemudian berkembang lagi dibandingkan terhadap C12. Dengan alasan karena atom C itu lebih stabil, atom C12 lebih stabil. Sehingga mencari massa atom relatif, rumusnya nih, AR unsur X adalah massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1/12 massa satu atom C12. 1/12 massa satu atom C12 itu disingkat dengan 1 SMA. Sehingga air unsur X itu sama aja dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1 SMA. Satuan massa atom maksudnya ya. Satuan massa atom. Ini saya kasih contoh satu ya. Nanti untuk perhitungan massa atom relatif itu nanti lebih banyak untuk konsep mol. Diketahui massa rata-rata satu atom Ca 40 SMA. Tentukan massa atom relatif dari Ca. Jadi yang ditanya di sini AR dari unsur Ca ya. Tentu mencari AR unsur Ca adalah massa rata-rata satu atom unsur Ca dibagi 1 SMA. Ya, kita pakai rumusnya ini aja ya. AR unsur Ca, berapa massa rata-rata satu atom unsur Ca? Ini nih, massa rata-rata satu atom Ca adalah 40 SMA. 1/12 kali massa satu atom C12 itu tadi sama dengan 1 SMA ini. Per 1 SMA. Sehingga AR unsur X itu adalah 40 ya. Itulah mengenai massa atom relatif. Nanti akan Ibu kasih contoh-contoh soal dalam latihan khusus ya. Sedikit, karena kemarin konfigurasi yang Ibu jelaskan sudah konfigurasi subkulit ya. Menurut Born ya, teori atom Born, kalau kamu ingat ya, Niels Bohr ya, bahwa atom terdiri dari inti, elektron mengitari sesuai dengan tingkat energinya. Ini disebutlah N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3 dan seterusnya. N sama dengan 1 kulit K, N sama dengan 2 kulit L, N sama dengan 3 M dan seterusnya. Pada K maksimum 2 elektron, pada L maksimum 8, pada N 18 dan seterusnya. Itu dari mana? Kan rumusnya jumlah elektron maksimum 2N kuadrat. Rumusnya 2N kuadrat. Jadi kalau N sama dengan 1 berarti 2 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat 2 kali 2, 2. Kalau di sini N-nya sama dengan 2, berarti 2 kali 2 kuadrat. 2 kuadrat 4 kali 2, 8. Kemudian untuk N sama dengan 3 ya. N sama dengan 3, berarti dia 2 kali 3 kuadrat. 3 kuadrat 9 kali 2, 18. Itu tadi untuk N3. N4 berarti 2 kali 4 kuadrat. 4 kuadrat berapa?
16 kali 2, 32, dan seterusnya. Nah, itu menurut Niels Bohr. Nah, sekarang kalau misalnya saya kasih contoh. Tuliskan konfigurasinya misalnya. Tuliskan konfigurasi unsur berikut. Nah, misalnya menurut Bohr ya. Menurut Niels Bohr. Nah, saya kasih dulu misalnya nih. Unsurnya ada oksigen, nomor atomnya 8. Kalau dikatakan nomor atomnya 8 berarti elektronnya 8 pada K. K itu maksimum 2. L itu maksimum 8. Tapi karena di sini 8 elektron, sudah kita tulis 2, berarti sisa 6. Itulah konfigurasinya. Oke, yang B kita tuliskan lagi, misalnya ada Mg. Nomor atomnya 12, berarti elektronnya 12. Pada K maksimum 2, pada L maksimum 8. 2 tambah 8, 10. Ini ada 12 elektron. Berarti pada kulit selanjutnya yaitu M terisi 2. 282, 12. Oke, saya kasih lagi misalnya ini Ca. Nomor atomnya 20. K maksimum 2, L maksimum 8. M maksimum berapa? 18 ya. 2 tambah 8, 10. Kurangi 10, sisa 10. M itu maksimum 18. Di sini nggak mungkin 18. Sisa 10. Tetapi di sini tidak terisi 10. Ingat ya. Kalau sisa 10 ya, kalau dia sisa 10 isi kulit sebelumnya. Berarti dia di sini 8 terisinya. Sisanya 2 lagi ya. Nah, saya kasih contoh lagi satu lagi. Misalnya saya bikin di sini saya bikin BA nomor 5 yang D ya. Nomor atomnya 56 BA. Kalau dikatakan 56 BA berarti elektronnya 56. Pada K maksimum 2, L maksimum 8. M maksimum 18. Makasih ya. 2818 ini baru 28. Sisa berapa lagi? Sisa 28 ya. Pada kulit N tentunya. N maksimum 32. Ini sisa 28. Nggak bisa kita isi 28. Jadi kita isi kulit sebelumnya berapa? 18. Sehingga terisi di sini 18. 28 dikurang 18. Sisa berapa? 10. Habis N kulit apa? O ya. Di O itu harusnya 50. Tadi sisa tinggal berapa tadi? Ya, sisa tinggal 10 ya. 10 di O itu kita tidak isi 10. Tetapi sebelumnya kalau sisa 10 sebelumnya tadi berarti saya ulangi, di O itu harusnya 50, nggak mungkin 50. Sebelumnya berapa? 32 nggak mungkin sisa 10. Sebelumnya berapa? 18, nggak mungkin 18 karena sisa 10. Sebelumnya berapa? 8, berarti 8 sisanya 2. Itu seterusnya ya. Bisa kamu coba-cobakan nanti untuk konfigurasi menurut Bohr. Sebenarnya kita sudah menggunakan konfigurasi menurut mekanika kuantum, yaitu menurut subkulit. Oke, semoga kamu paham. Silakan latihan. Tetap semangat dalam masa pandemi. Terima kasih.